Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group A. Will be present about proverb translation analysis. Okay. Me, Azana Rama Adiana, and the second is Anis Ainu Islamia, and the last is Ahmad Fitrianto. Okay, for the first presentation will be presented by me. The definition of proverb. What is proverb? Okay, proverb is, according to Meter 2004, proverb is a folklore which contains of wisdom, moral, and traditional value. And Norwich state proverb is a part of language, that the meaning must be included in any complete language description. Then, according to Oxford Dictionary, proverb is a well-known sentence that states the truth and give advice. Menurut Meter, peribahasa adalah sebuah cerita yang berisi tentang sebuah kebijakan, moral, dan nilai-nilai tradisional atau nasihat. Dan Norwich menyatakan bahwa peribahasa adalah bagian dari bahasa yang artinya harus disisipi dengan deskripsi bahasa yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu pengertian menurut Kamus Oxford menyatakan bahwa peribahasa adalah kalimat populer atau terkenal yang menyatakan mengenai kebenaran dan memberikan sebuah nasihat. The reason people use proverb is to give advice in the smooth way, because if we deliver directly, it can make them resentful. It's why most of people using proverb to giving advice to someone, cause the proverb deliver the advice smoothly and implicit. Alasan mengapa banyak orang menggunakan proverb untuk memberikan sebuah nasihat yaitu karena proverb menyampaikan kalimat tersirat. Karena jika kita menyampaikan nasihat tersebut secara langsung mungkin akan menyinggung seseorang tersebut. We can conclude that proverb is a sentence content of a wisdom and moral that state advice. Generally, it's about life advice and experience, and intend to giving advice for someone. Atau kita dapat menyimpulkan bahwa peribahasa merupakan kalimat yang berisi tentang kebijakan dan nilai moral untuk menyatakan sebuah nasihat. Secara umum, peribahasa tersebut mengenai nasihat kehidupan dan pengalaman. Biasanya ini digunakan untuk memberikan sebuah nasihat kepada seseorang. For the next is the types of proverb. Okay, for the first is the proverbs that affect in the Indonesian and English proverb are used different thing to deliver the mean of the proverb, but they have similar meaning, and they don't use daily words. Okay, for the first is blood is thicker than water, yang artinya hubungan keluarga tak akan bisa dipisah. Sedangkan dalam peribahasa Indonesia yaitu air dicencang tiada putus, yang artinya hubungan darah takkan pisah. Ini mempunyai makna tersirat bahwa hubungan keluarga tidak dapat terpisah oleh apapun. For the second is experience is the best teacher, yang artinya guru terbaik adalah pengalaman. Sedangkan dalam peribahasa Indonesia, guru pengalaman terbaik, yang artinya jangan takut gagal.
mempunyai makna tersirat, yaitu guru terbaik merupakan sebuah pengalaman. Biasanya pengalaman tersebut didapatkan ketika kita mengalami kegagalan. For the third is every man must carry his own cross, yang artinya setiap manusia harus menanggung hidup masing-masing. And the Indonesian proverb, seberat-berat beban di kepala, yang artinya bagaimanapun tanggungan harus dipikul sendiri. Mempunyai makna tersirat, yaitu jika setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap kehidupannya. For the next is the proverb in form of metaphor. The proverb form of metaphor use the thing that tool delivering the proverb. In English proverb, the words used in a daily and depend on the culture. Indonesian proverb used daily words but not the real meaning, yang artinya proverb dalam bentuk metafora ini menggunakan kalimat sehari-hari namun tidak diartikan secara langsung setiap katanya dan mempunyai makna tersirat dalam setiap kata tersebut. Okay, for the first is never buy a pig in a poke, yang artinya jangan membeli apapun tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Sedangkan dalam peribahasa Indonesia, membeli kucing dalam karung, yang artinya membeli sesuatu tanpa melihat kualitas atau keadaan yang akan dibeli. Pepatah ini mengatakan mempunyai makna tersirat agar kita lebih teliti untuk memilih atau membeli apapun dan harus memeriksanya terlebih dahulu dan agar tidak tergesa-gesa. For the second, a bird in the hand is worth two in the bush, yang artinya seekor burung di tangan lebih berharga daripada 2 ekor di semar belukar. Sedangkan peribahasa Indonesianya yaitu harapkan guru di langit, air tempayan ditumpahkan, yang artinya mengharapkan sesuatu yang tidak tentu, barang yang telah ada dilepaskan. Nasihat dalam peribahasa ini agar kita tidak melepaskan sesuatu hal yang telah kita miliki sekarang, karena apa yang kita harapkan itu tidak pasti atau tidak tentu untuk kita dapatkan. For the third is no man can serve two masters, yang artinya tidak akan ada orang yang dapat melayani 2 majikan. Sedangkan Indonesian proverb bermuka 2, setia kepada 2 pihak yang saling bertentangan. Artinya kita tidak dapat setia kepada 2 orang atau kita tidak dapat melayani 2 orang sekaligus. Kita hanya dapat setia kepada 1 orang. Okay, for the next is the proverb consists of at least one topic. The word chosen and the structure were the daily words. Indonesian proverb use words in the daily of language style and structure. However, they have a close meaning. It means that proverb ini menggunakan kalimat sehari-hari namun tetap memiliki struktur bahasanya. Bagaimanapun mereka mempunyai 2 arti atau 2 maksud yang hampir sama. For the first is marriage is a lottery, artinya perkawinan adalah lotre. Indonesian proverb, jodoh tak akan kemana, lahir, jodoh dan mati itu di tangan Tuhan. Karena itu kalau sudah jodoh bertemu juga akhirnya. Kedua peribahasa ini memiliki kesamaan jika sesuatu hal telah ditentukan oleh Tuhan dan semuanya telah ditentukan oleh Tuhan. Dan for the second is knowledge is a power, yang artinya ilmu pengetahuan itu berkuasa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, biar miskin asal cerdik terlawan juga orang kaya, mempunyai kesamaan
daripada harta. Karena jika kita memiliki ilmu, kita dapat berkuasa. For the last is every little helps. Yang sedikit pun sangat membantu. Dan dalam peribahasa Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Meskipun pertolongan itu hanya sedikit, namun jika diberikan secara teratur, maka akhirnya pun menjadi banyak. Memiliki kesamaan yaitu ketika kita melakukan sesuatu hal, walaupun hanya sedikit, namun jika konsisten dan tetap melakukannya setiap hari atau secara teratur, maka itu akan membuahkan hasil. Oke, it's all of my presentation. The next presentation will be presented by Anis. Number 4 types of proverbs is the proverbs that fall into tradition pattern. The proverbs of several tradition pattern in form of alternative. The proverb of traditional pattern in form of alternative used a daily word in a common structure. They were not different between Indonesian and English proverbs, and just some words were differently used. Jadi, pada peribahasa pola tradisional dalam bentuk alternatif menggunakan kata sehari-hari dan menggunakan struktur yang umum. Mereka tidak berbeda antara peribahasa Indonesia dan Inggris dan hanya beberapa kata yang digunakan secara berbeda. For example, English proverbs: give a dog a bad name and hang him. Beri anjing nama buruk dan gantunglah. In Indonesian proverbs, habis besi karena karat, rusak nama karena perbuatan. Tingkah laku harus dijaga agar tidak mendapat aib. The number 5 is the proverbs of several tradition pattern in form of equation. The proverbs of traditional pattern that in form of equation was using a daily word and a common structure. There was not different for English and Indonesian proverb, but they just used different things or words. Pada tipe ini, peribahasa pola tradisional yang berbentuk persamaan menggunakan kata sehari-hari dan struktur yang umum. Tidak ada bedanya pepatah Inggris dan Indonesia, akan tetapi mereka hanya menggunakan hal atau kata yang berbeda. For example, English proverbs: east and west, home is best. Timur atau barat, rumah sendiri yang terbaik. In Indonesian proverbs, rumahku istanaku. Maksudnya, walaupun tinggal di negara orang lain, tiada seenak di negara sendiri. The number 6 of types the proverb is the proverbs in form of contrast. The proverbs that often make use of contrast. Some of proverbs chosen were using daily words and some was not used it. Indonesian proverbs used the term word and it was not a daily word, so that it is just have different of words between Indonesian and English proverbs. Pada beberapa peribahasa yang dipilih menggunakan kata-kata sehari-hari dan ada pula yang tidak. Pada peribahasa Indonesia menggunakan istilah kata dan itu bukanlah kata sehari-hari, sehingga hanya ada perbedaan kata antara pepatah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. For example, English proverbs as between the devil and the deep sea, seperti berada di antara hantu dan laut dalam. In Indonesian proverbs, bagai makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Maksudnya yaitu sesuatu pekerjaan yang sangat sulit dikerjakan, tak dikerjakan pun berbahaya. And the next is the proverbs of contrast, which is emphasized by parallel structure. The proverbs of contrast that emphasized by parallel structure is used a daily word and structure, and it is similarities between English and Indonesian proverb. The things that used were different because it has their own culture. Pada peribahasa kontras yang ditekankan oleh struktur paralel menggunakan kata dan struktur sehari-hari dan merupakan persamaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Benda-benda yang digunakan pun berbeda karena memiliki budaya sendiri-sendiri.
For example, English proverbs. Other countries, other customs. Lain negara, lain adat. In Indonesian proverbs. Lain ladang, lain belalang. Tiap-tiap negeri atau bangsa berlainan aturan atau kebiasaannya. The next is the proverbs that use a rhyme. The words have chosen in these proverbs was not a daily word, and also the structure that is quite different from daily use. The rhyme of this proverb may have it for English proverbs and also for Indonesian proverb as well. Although this proverb is a little different between Indonesian and English proverbs. Jadi pada tipe ini kata-kata yang dipilih dalam peribahasa bukanlah kata sehari-hari dan struktur yang berbeda dengan yang digunakan sehari-hari. For example, let's bygones be bygones. Yang lalu biarlah berlalu. In Indonesian proverbs, yang berlalu biarlah berlalu. Yang sudah ya sudah, yang belum saja jangan diulang. Maafkan apa yang telah terjadi dan berhati-hatilah untuk yang akan datang. In the last types is the proverbs traced to ancient Latin and Greek literature. The proverbs that trace to ancient Latin and Greek literature used for English proverb and also for Indonesian proverb as well. The word used was daily words and the structure was not the same as a common structure used. Pada tipe ini, peribahasa yang berasal dari bahasa Latin dan sastra Yunani kuno digunakan untuk peribahasa Inggris dan juga untuk peribahasa Indonesia. Kata yang digunakan adalah kata sehari-hari dan strukturnya tidak sama dengan struktur yang umum digunakan. For example, in English proverbs, all the words stage and all the men. Laki-laki dan wanita hanya aktor yang bermain di panggung dunia. In Indonesian proverbs, dunia bagaikan panggung sandiwara. Maksudnya yaitu kita semua pemain sandiwara di panggung kehidupan. Okay, thank you very much for giving me time to explain the next material. And the next is about proverb translation analysis. We need more effort to understand and to translate proverb. It usually contains advice, comparison, moral, principles of life that describe the situation of human life. In stylistic translation, usually the translator doesn't change the form when they are translating the search language into target language. Biasanya penerjemah itu tidak mengubah gaya bahasa saat menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target. Semisal bentuknya idiom, maka akan diterjemahkan dalam bentuk idiom juga. And there are many stylistic translations, and proverb becomes one of them. And those stylistic translations are: one, it is metaphora translation. Nah, ini adalah perbandingan antara satu objek dengan objek yang lain, yang mana perbandingannya itu dengan cara menemukan padanan kalimat dan makna yang sama. Contoh seperti halnya he is a bookworm, diartikan menjadi dia adalah kutu buku, bukan cacing buku. And number two, simile translation. Nah, ini sama halnya dengan metafora, yakni perbandingan antara satu objek dengan objek yang lain, dan di dalamnya itu mengandung makna yang tersirat karena simile ini adalah kiasan. Bedanya kalau untuk metafora itu perbandingannya ditandai dengan to be, sedangkan untuk yang simile ini atau kiasan ini ditandai dengan kata hubung seperti as, such as, like, dan lain-lainnya. Contohnya itu adalah she is sly as a fox. Nah, diartikan menjadi dia selicik kelinci. Nah, karena penerjemahannya itu disesuaikan juga dengan socio-cultural dari pengguna bahasa.
bukan diartikan menjadi selicik rubah, tapi karena social culture kita kelinci yang licik, maka berubah menjadi kelinci. Nah, untuk yang the next is number 3, that is personification translation. Nah, the translator considers that all the objects can do anything as human. Jadi semua objek baik yang abstrak, benda, hewan maupun apalah itu bisa melakukan sesuatu seperti halnya manusia. For example, let the rain kiss you. Biarlah hujan menciummu. Maksudnya ya is hujan-hujan. And number 4, alliteration translation. Nah, ini merupakan penerjemahan yang menunjukkan sarana stylistis, yakni pengulangan bunyi konsonan pada permulaan kata. Nah, pada permulaan kata ya, yang huruf awal dari kata. For example, between promise and performance. Nah, itu kan kalau diartikan menjadi antara janji dan pelaksanaannya. Ya, kayak itu kalau bentuk non aliterasi. Kalau bentuk aliterasi maka menjadi antara perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan diawali huruf yang sama yaitu P. And the next is 5, assonance translation. Assonance translation ini merupakan penerjemahan yang menunjukkan pengulangan bunyi vokal tengah. Jadi bunyi vokal yang berada di tengah-tengah itu diulang-ulang. Biasanya itu ditemukan dari baris puisi. For example, hear the mellow wedding bells. Nah, itu kan ada huruf vokal E, mellow wedding bells. Diterjemahkan menjadi dengarlah dayuan gamelan kawin itu. Dayuan gamelan kawin itu. A. Berarti penerjemah itu tidak mengubah gaya bahasanya. Kalau bentuknya asonansi maka tetap menjadi asonansi, yakni pengulangan bunyi vokal. Meskipun vokalnya berubah menjadi E, A, O, terserah. Yang penting itu masih bentuk asonansi. And the next is number 6, that is euphemistic translation. Nah, jadi penerjemahan ini merupakan penerjemahan yang mengubah kata-kata kasar menjadi kata-kata yang lebih halus. For example, his grandpa died. Nah, mati, died. Jadi kalau diubah menjadi kata-kata yang lebih halus itu biasanya menjadi his grandpa passed away, meninggal dunia atau wafat. Begitu. And number 7, that is illocutory verbs translation. Nah, jadi ini merupakan penerjemahan yang menunjukkan verba yang terdapat di pemandu dialog atau dialogue guide dalam kalimat langsung, direct speech. Nah, seperti halnya ini contohnya adalah we want to go, the student said. Nah, kita ingin pergi, kata siswa itu. Nah, kata siswa itu. Nah, itu menunjukkan illocutory verbs translation. And the next is illocutory utterance translation. Yakni penerjemahan yang menunjukkan kalimat yang menempati posisi quotation atau kutipan. Seperti halnya contohnya ini ada kata I am tired. Nah, I am tired ini bisa bermakna banyak. Bisa saja I am tired karena apa? Karena ketika badannya lelah, bilang I am tired berarti maknanya adalah dia sedang capek. Kalau bilang I am tired ketika kita menolak sesuatu berarti bisa bermakna oh maaf saya tidak bisa. Gitu. Jadi penerjemahan yang menunjukkan kalimat yang menempati posisi quotation disampaikan berdasarkan tujuan si penutur. And the next is proper names translation. Ini merupakan penerjemahan yang menyesuaikan kata-kata proper noun, yakni baik nama diri, tempat dan lain-lain
sesuai dengan pengucapan target language. Maksudnya penerjemahan semisal nama tempat itu diterjemahkan sesuai dengan pengucapan bahasa targetnya. For example, the name of Alice. Nah, Alice menjadi Alicia kalau di Spanyol, menjadi Lisa kalau di Finlandia, menjadi Marina kalau di Brasilia. Jadi disesuaikan dengan tempatnya atau bahasa targetnya. It depends on the culture of target language. And the next is number 10, that is onomatopoeia translation, yakni penerjemahan yang merupakan tiruan bunyi. Kalau di bahasa Inggris kan ada kata mu, kalau di bahasa Indonesia berarti mu. Ding dong kalau di Indonesia berarti ning nong. Meo kalau di bahasa Indonesia meong. Ada lagi ayam kukuruyuk. Nah, kalau di bahasa Inggris menjadi cock-a-doodle doo, semisal begitu. And number 12, that is proverb translation, yakni penerjemahan peribahasa. Peribahasa ini ya penerjemahan yang berupa ungkapan singkat, terdapat makna atau pesan di dalamnya. Jadi kalau menerjemahkan peribahasa kita harus menemukan padanan kalimat yang sama. Nah, dengan makna yang sama pula. Seperti halnya contohnya ini adalah killing two birds by one stone. Kan kalau dimaknai ke dalam bahasa Indonesia menjadi sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. There are 4 techniques in proverb translation analysis. Those are: number 1, using a proverb of similar meaning and form. Jadi teknik ini menggunakan peribahasa yang mana bentuk kata, makna, nah itu sama. Jadi seperti halnya kita menerjemahkan word by word. Nah, begitu. Contohnya ini ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan di situ where there is a will, there is a way. Nah, and the next technique is using a proverb of similar meaning but dissimilar form. Jadi maknanya itu sama, tapi kata-katanya berbeda. Contohnya, ini ada mulutmu harimaumu. Berarti proverb di bahasa Inggrisnya itu ada your tongue is fire. Nah, mulutmu harimaumu. And the next is number 3, that is translation by paraphrase. Jadi mentranslate dengan memparafrase. Yang diparafrase apa? Yakni peribahasa yang tidak ditemukan padanannya. Nah, tidak ditemukan padanannya pada target language. Contohnya di sini ada air susu dibalas dengan air tuba, maka diparafrase menjadi don't bite a hand that feeds you. Jangan menggigit tangan yang telah memberimu makan. Maksudnya ya gitulah jasa orang tua. Tahu sendirilah ya artinya. And the last technique is about translation by omission. Nah, pada teknik ini biasanya itu menerjemahkan peribahasa yang tidak ada padanannya dan sulit untuk diparafrase, sehingga kita bisa menghilangkan atau tidak menyantumkan peribahasa. Yang penting itu menemukan makna yang sama. Seperti halnya contohnya itu ada buah tangan, bisa diartikan menjadi souvenir. Banting tulang berarti hard work. Nah, itu adalah beberapa teknik dari proverb translation analysis. And usually when you want to translate the proverb, according to Huang Wang 2006 in Hartono 2017, there are 3 strategies in translating idiom, because translating proverb as hard as translating idiom. So those strategies are translating by using literal translation,
literal translation with compensation, and using free translation. Okay, that's all that I can explain to you all. Thank you very much for your nice attention. If you are still confused, you can ask or give some questions in WhatsApp group. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.